Oke guys, selanjutnya kita akan periksa mobil. Sistem transmisi, yaitu transmission system, yaitu sistem untuk transmisi dari mesin ke ban ya. Jadi ada yang alat yang dinamakan transmisi. Jadi sebelum beli mobil bekas, bagusnya sistem transmisi harus diperiksa supaya kita tidak kecewa nantinya ketika membeli mobil ini. Jadi transmisi ini ada dua macam, yaitu transmisi otomatis, yaitu kita tidak pakai kopling ya. Jadi untuk pemindahan transmisi kita tidak perlu menginjak kopling. Jadi itu transmisi otomatis ya. Jadi kita hanya pindahkan handle saja. Jadi itu adalah transmisi otomatis. Yang kedua yaitu transmisi manual. Transmisi manual adalah itu setiap perpindahan gigi kita harus menginjak kopling ya. Jadi harus ada kopling untuk transmisi manual ya. Jadi di bawah setir, kalau untuk transmisi, oke, kita jelaskan lagi. Oke, jadi ini sistemnya transmisi otomatis ya. Jadi kita tidak perlu punya kopling. Jadi kalau seperti ini transmisinya otomatis. Kalau otomatis di bawahnya pedalnya cuma ada dua, yaitu gas dan rem. Jadi kalau dia ini adalah gas dan ini adalah rem. Kalau dia transmisi manual nanti ada lagi di sini ada pedal sebelah kiri. Itu untuk kopling ya. Jadi setiap perpindahan gearnya harus diinjak kopling ya. Jadi sekarang transmisi otomatis, oke. Jadi di sini saya akan jelaskan sistem transmisi otomatis. Untuk otomatis ini ada beberapa tipe juga ya. Yang di mobil sekarang ini yaitu automatic 4-wheel drive ya. Ini ada tombol 4-wheel drive ya. 4WD atau 4WD itu ada. Ini tandanya mobilnya 4-wheel drive. Itu maksudnya adalah mobil ini bisa dipilih ya. Dipilih bisa penggeraknya hanya roda belakang saja. Dan bisa keempat-empat bannya yang bergerak ya. Jadi kalau kita mau pilih ke 4-wheel drive, biasanya untuk winter ketika ada snow atau jalan jelek, jalan berlumpur, jadi kita pilih 4-wheel drive. Jadi ini bisa diangkat ke atas. Ini tiap mobil beda-beda ya. Ada yang hanya tombol saja, ada yang seperti ini gitu. Jadi ini adalah 4-wheel drive. Jadi kita akan coba periksa atau tes transmisinya yang 4-wheel drive otomatis ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara tes transmisi ketika mobil akan dibeli. Yang pertama yaitu transmisinya pindah ke ini, transmisi otomatis, pindah ke D atau D. Oke. Jadi setelah pindah ke D, posisi driver tanpa digas ya. Jadi mobil hidup posisi D tanpa digas, lepaskan rem. Oke. Oke. Kalau mobil berjalan otomatis ya, itu tandanya transmisinya bagus ya. Jadi kita bisa cara ngetesnya yang awal seperti itu ya. Itu jadi kalau posisi D, lepas rem, dia jalan sendiri, itu tandanya transmisinya bagus. Sebagian ada mobil yang sudah mulai kena koplingnya, itu kalau kita masukin transmisi dia nggak jalan kalau kita lepas. Kalau ini dia dilepas dia jalan, itu tandanya transmisinya bagus. Oke, kita pindah ke posisi
R, itu posisi mundur. Coba lagi dilepas remnya, dia akan jalan sendiri ya. Jadi mobil jalan sendiri, mundur. Itu tandanya transmisinya bagus ya. Oke, kembali ke parkir. Kemudian pindahkan ke, ini dia ada pilihannya ya. Ini mobilnya sistemnya Super All-Wheel Control ya, AWC ya. Itu kita yang tadi posisinya tarmac, itu artinya hanya dua roda yang bergerak. Sekarang pindahkan ke posisi 4-wheel drive. Jadi pindahkan ke posisi snow ya. Di posisi snow ini itu semua roda akan bekerja ya. Jadi lepaskan ini posisinya waktu akan memindahkan transmisi, kita harus injak rem. Setiap akan memindahkan transmisi, injak rem dulu. Oke, pindah ke D, dilepas lagi, dia jalan sendiri, mobilnya jalan sendiri. Oke, itu tandanya mobil transmisinya bagus. Kemudian pindah ke mundur lagi, lepaskan lagi. Oke, mobilnya jalan sendiri. Itu menandakan kondisi transmisinya bagus ya. Oke, setelah itu pindahkan ke posisi, dia ada 3 pilihan kalau yang ini ya. Pindahkan ke posisi lock. Posisi lock ini khusus ya. Ya itu posisi lock. Ini lock nih untuk beban berat ya. Kalau mobilnya posisi stuck atau mobilnya terpuruk, kalau di sini karena winter, di snow, jadi ini harus posisi lock ya, supaya semua bannya terkunci dengan sistem pemindahan tenaganya. Jadi coba seperti tadi, lepaskan rem lagi, dia jalan sendiri ya. Oke, gigi mundur, coba lagi. Oke, stop. Oke, jadi itu posisi kita di tanpa jalan jauh ya. Jadi transmisinya kita coba dulu dari awal. Jadi itulah kondisi bagusnya. Nanti kita akan coba tes jalan. Oke, sekarang kita tes jalan di posisi 2-wheel drive ya. Oke, posisi 2-wheel drive. Oke, kita coba dengan kondisi. Oke, jadi kita harus merasakan mungkin ada gejala-gejala yang tidak normal, seperti kondisi jalannya dan kondisi suara. Jadi harus tahu juga, coba didengarkan kondisi suaranya di transmisi. Apakah ada suara-suara aneh? Kalau ini kondisinya bagus, jadi tidak ada suara-suara aneh. Oke. Kemudian pindah lagi ke posisi snow ya. Kalau di sini ya biasanya ada 4WD ya. Kalau di sini, kalau di Mitsubishi dia pilihannya snow. Jadi pindahkan posisi snow. Kita jalan lagi. Jadi sekarang yang bekerja 4-wheel drive. Jadi keempat rodanya bekerja. Jadi kita coba lagi, tes lagi. Ya, coba dirasakan kondisi jalannya, apakah dia normal, mulus, dan juga apakah ada suara-suara aneh gitu. Jadi harus dirasakan. Oke. Jadi ini kita coba normal. Kemudian pindah ke posisi, ya, karena dia ada 3 kecepatan, coba semuanya. Ini pindah ke lock. Ini kalau posisi lock, jalan terus. Berarti lock ini bannya, diferensialnya tidak bekerja ya. Jadi masing-masing ban akan terkunci. Oke,
masing-masing ban akan terkunci. Oke, kondisi bagus. Kita coba mundur. Oke, mundur terus. Kebetulan jalannya tertutup, kita harus mundur. Oke, berarti bagus, semua normal dan bagus. Oke, terakhir pindahkan ke tarmac lagi. Terakhir bagusnya dibuka windownya ya, jendela ini dibuka, buka jendela dua-duanya bang, buka lagi supaya lebih terdengar ya. Kalau ada yang tidak normal, akan buka jendelanya supaya suara dari luar terdengar. Coba di akselerasinya coba dimainkan, nggak ada yang aneh. Oke, akselerasinya mainkan, cukup bagus. Sekalian kita juga tes steering ya. Jadi kita akan rasakan kondisi setir. Jadi dalam test drive kita juga test drive steering system sama sekalian remnya. Oke. Jadi ini bisa sekalian ya, tidak hanya tes transmisi saja. Jadi kita bisa tes semuanya. Jadi dari tutup jendela lagi bang, karena tak ada suara-suara aneh di mesin, di rem, dan di steeringnya. Jadi karena tidak ada suara-suara aneh, jadi kondisi mobilnya bisa kita bilang bagus. Karena kalau ada suara-suara aneh yang suaranya keras, berarti ada kerusakan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu patuhi aturan lalu lintas dan juga gunakan safety belt. Thank you. Bye.